Halo sedulur movie, kita ketemu lagi di channel GS Movie, jagonya channel movie yang selalu mereview beberapa alur cerita film-film menarik. Dan kali ini ada sebuah film yang sangat seru untuk kalian. Di cerita film kali ini kita akan mereview alur cerita dari film James Bond, No Time to Die. Namun sebelumnya, terima kasih kepada seluruh semuanya yang terus menonton alur cerita film di channel ini. Dan selamat datang buat yang baru berkunjung. Jangan lupa support terus kami ya. Tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya seluruh. Nongbreng. Yes, nggak usah tunggu lama lagi. Kita langsung ke alur cerita film No Time to Die. Gasful. Film ini merupakan sequel lanjutan dari film James Bond sebelumnya, yaitu James Bond Spectre yang dirilis pada tahun 2015 lalu. Di akhir film sebelumnya, Bond memutuskan keluar dari MI6 dan menikah dengan Madeleine, yang merupakan anak dari Mr. White. Saat itu Mr. White meminta Bond untuk menjaga Madeleine setelah kematiannya nanti. Film dibuka dengan kilas balik kehidupan Madeleine kecil yang saat itu tinggal di sebuah rumah terpencil bersama sang ibu yang hobinya mabuk lagi, mabuk lagi. Juga tinggal bareng ayahnya, Mr. White, yang sangat-sangat jarang pulang ke rumah. Hari itu ketika Madeleine memeriksakan keadaan ibunya yang sedang teler, tiba-tiba dia melihat sesosok pria bertopeng mendekati rumahnya. Madeleine coba memberitahu ibunya, tapi karena mabuk parah, ibunya tak terlalu mengabaikan Madeleine. Ketika itu, si pria bertopeng pun berhasil masuk ke dalam rumah. Madeleine segera bersembunyi. Si pria bertopeng kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah Lucifer Seven. Dia datang untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya yang dulu telah dihabisi oleh Mr. White. Kemudian dia menghabisi ibu Madeleine. Setelah menghabisi ibunya, Seven kemudian mencari keberadaan Madeleine. Madeleine yang sebelumnya sempat melihat sebuah senjata di lemari untuk membunuh Seven, tiba-tiba keluar dari bawah kasur. Ketika Madeleine menarik mayat Seven, ternyata si Seven belum mati dan terbangun dari pingsannya. Seketika Madeleine pun kabur dan terperosok ke dalam retakan es. Namun entah apa yang ada dalam pikiran Seven. Saat itu, ketika melihat Madeleine terjebak tak berdaya, Seven malah menarik dan menyelamatkannya sebelum dia pergi. Kemudian, cerita kembali ke masa sekarang. Saat itu Bond dan istrinya Madeleine sedang menikmati bulan madu mereka di sebuah tempat di Italia. Mereka menginap di sebuah hotel, tempat orang-orang biasa membakar secari kertas berisikan rahasia dan impian mereka. Dan hal itu pun dilakukan oleh Madeleine. Pagi-pagi, Bond pamit pada Madeleine akan berziarah ke makam Lane, mantan kekasihnya. Lane adalah kekasih Bond yang tewas dalam film Casino Royale. Sesampainya di sana, dia diantar oleh seorang remaja lalu kemudian meninggalkannya. Tak lama kemudian, Bond melihat sebuah kartu nama berlambang Spectre yang terletak di makam Lane. Namun tiba-tiba,
Boom! Sebuah bom meledak di makam Lin dan Bond pun kaget. Beruntung, Bond selamat dari ledakan tersebut. Kemudian dia mencoba menghubungi Madeleine. Namun tak diangkat. Bond pun segera bergegas kembali ke hotel. Tapi tiba-tiba anak buah Spectre bermunculan dari berbagai arah dan terus mengejar Bond. Bond berhasil melumpuhkan seorang agen Spectre bernama Primo, dan dia mengatakan bahwa Mr. White, ayah dari Madeleine, adalah bagian dari Spectre, yang membuat Bond menganggap bahwa Madeleine adalah bagian dari semua ini. Madeleine, she's a daughter of Spectre. Setibanya di hotel, Bond bertanya pada Madeleine bagaimana Spectre bisa mengetahui keberadaannya. Bond mencurigai Madeleine, tapi Madeleine mengatakan dia tak melakukan apapun. How did they know I was here? Singkat cerita, Bond segera membawa Madeleine pergi. Saat di mobil, Madeleine ingin mengatakan suatu rahasia pada Bond. Tapi sebelum sempat mengatakannya, Bond malah langsung menancap gas kendaraannya. Dan ternyata anak buah Spectre terus mengajarnya. Tiba-tiba handphone Madeleine berbunyi, dan ketika diangkat ternyata itu adalah panggilan dari pimpinan Spectre, yaitu Blofeld, yang merupakan kakak tiri dari Bond sendiri. Di sana Blofeld mengucapkan terima kasih atas pengorbanan Madeleine selama ini, dan itu pasti akan membuat ayahnya bangga. Tiba-tiba Bond merasa dikhianati, menghentikan laju mobilnya. Para anak buah Spectre mengepung mobil Bond dan membredel alias menembakinya dengan peluru. Bang, 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 bang. Salah satu agen Spectre yang bernama Primo tadi, yang ternyata masih selamat, tampak memfokuskan tembakannya ke arah Madeleine. Dirasa cukup memahami situasinya, Bond kemudian mulai melakukan tindakan dan mengeluarkan senjata canggih dari lampu mobilnya. Setelah mengeluarkan asap tebal untuk mengelabui anak Spectre, akhirnya Bond dan Madeleine berhasil melarikan diri. Lalu Bond berhenti di sebuah stasiun. Bond mengantarkan Madeleine naik kereta api, kemudian mengatakan bahwa mereka tak akan pernah bertemu lagi. Sayonara, Madeleine. This is it. How will I know that you're okay? I'll never see you again. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Spectre membobol sebuah laboratorium MI6, tempat Profesor Obruchev sedang mengembangkan penelitiannya. Obruchev menciptakan sebuah senjata biologis yang mengandung nano bernama Heracles, yang dapat menginfeksi targetnya melalui sentuhan dan hanya akan aktif pada DNA yang telah ditentukan. Sangat canggih bukan? Nah, setelah berhasil mendapatkan Obruchev dan penelitiannya, kemudian Spectre menghancurkan laboratorium tersebut. Berpindah ke tempat lain, terlihat Bond yang tinggal di sebuah tempat terpencil di Jamaika. Dia menikmati masa-masa pensiunnya setelah tak lagi menjadi agen MI6. Suatu hari saat Bond pulang mancing mania, dia mendapatkan kunjungan dari teman lamanya yang bekerja di CIA bernama Felix dan seseorang rekannya dari Departemen Luar Negeri Inggris bernama Logan Ash. Kedatangan Felix adalah untuk meminta Bond menyelamatkan Profesor Obruchev beserta penelitiannya dari tangan Spectre. Namun Bond menolak. It'll be like old times. Nice to see you again, Felix. Ternyata di sana juga ada Primo yang menguping pembicaraan mereka. Dan Bond juga berpapasan dengan seorang wanita cantik yang merupakan salah satu agen dari MI6. Ketika akan pulang, Bond mengalami masalah dengan mobilnya. Kemudian si wanita bule yang diketahui bernama Nomi tadi menawarinya tumpangan. Need I ride? Sure, why not?
Nah, sesampainya di rumah Bond, barulah Nomi mengatakan bahwa dirinya adalah agen yang menggantikan Bond sebagai 007 di MI6. I'm not just any old 00. I'm 007. Kedatangannya adalah untuk meminta Bond untuk tak ikut campur dalam masalah Obrusev. Lalu, Bond menghubungi M untuk menanyakan apa yang sedang direncanakan M dengan mempekerjakan Profesor Obrusev. Kembali, M mengingatkan Bond untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. Dan kemudian M meminta Q untuk memantau keadaan Blofeld yang ternyata sedang ditahan di sebuah fasilitas tahanan berkeamanan tingkat tinggi di bawah pemantauan MI6. Sementara itu, mendengar keterlibatan Spectre, Bond yang teringat akan istrinya memutuskan untuk ikut bersama Felix untuk menyelamatkan Profesor Obrusev. Felix, I'm in. Bond akhirnya berangkat ke San Diego dan menemui seorang wanita cantik bernama Paloma yang akan menjadi pemandunya selama menjalankan misi ini. Paloma? Thank you. Bond dan Paloma kemudian menghadiri sebuah perjamuan yang dihadiri oleh semua petinggi Spectre dari berbagai negara. Ternyata itu adalah sebuah jebakan yang khusus dipersiapkan oleh Blofeld untuk menyambut kedatangan Bond. Kemudian Obrusev diperintahkan untuk menyiapkan racun Herakles dengan memasukkan DNA Bond. Tapi sepertinya Obrusev punya rencana lain. Diam-diam dia malah mengganti profil DNA Herakles tersebut. Sehingga ketika Herakles diaktifkan, hal itu justru membunuh semua para petinggi Spectre yang ada di sana. Too late. Nah, dalam situasi kepanikan, Obrusev mencoba melarikan diri. Bond dan Paloma yang menyadari hal itu berhasil menangkapnya dan mengamankan sebuah flash disk milik Obrusev. I'll take this. What was that? Sementara itu, anak buah Spectre terus mengejar mereka. Mereka sempat kecolongan oleh agen baru 007 yaitu Nomi, namun Bond dan Paloma berhasil kembali merebutnya. You okay? Great. Nah, setelah menyelesaikan misinya membawa Obrusev, Paloma dan Bond pun berpisah. Karena Paloma hanya diperintahkan untuk menemani Bond sampai di sini saja. You were excellent. You too. Next time, stay longer. Ciao. Ciao. Bond kemudian membawa Obrusev ke sebuah kapal, di mana di sana sudah ada Felix dan Logan yang sedang menunggunya. At least make it look hard. Thanks, Felix. You walked me into a trap, didn't you? Bond kemudian menginterogasi Obrusev dan bertanya siapa yang menginginkan senjata kimia ini dan kenapa Spectre yang menjadi target mereka. Mendengar hal itu, Logan meminta Obrusev untuk tutup mulut. Tapi Obrusev mengatakan bahwa M adalah orang yang memerintahkannya untuk membuat senjata tersebut. Namun, ada orang lain yang memerintahkannya untuk mensabotase. Don't answer that. He's M behind this. He is out of line. Felix! Asses! Shut your mouth! Karena Logan yang terus berusaha menyuruh Obrusev untuk tutup mulut, akhirnya Bond menyadari bahwa Logan adalah seorang agen ganda. Terjadi perebutan senjata antara Bond dan Logan yang membuat Felix tertembak. Akhirnya, Logan berhasil mengunci Bond di ruang bawah kapal bersama dengan Felix dan kemudian mengatakan pada Obrusev bahwa dia juga bekerja untuk Lucifer 7. Makin rumit nih film. Mereka pun pergi dengan pesawat setelah menghancurkan kapal tersebut. Dan Bond mencoba menyelamatkan Felix, namun itu tak berhasil. Dan Felix pun tewas. It's a good life.
Bond kemudian pergi ke kantor MI6. Dia disambut oleh Moneypenny dan mengantarnya ke ruangan M. How's retirement? Quiet. That must bother you. Di sana Bond meminta M untuk mengizinkannya bertemu dengan Blofeld di penjara Belmas untuk mengetahui pada siapa Obruchev dan Logan bekerja. Namun M menolaknya karena Blofeld adalah satu-satunya yang tersisa dari Spectre dan tidak ingin mengambil resiko. Moneypenny yang melihat kekesalan Bond menawarkan bantuan tanpa sepengetahuan M. Mereka meminta bantuan pada Q untuk mencari tahu apa yang ada dalam flash disk milik Obruchev yang ditemukan oleh Bond. It's a database. Ternyata itu adalah pusat data DNA penelitian yang dilakukan Obruchev selama ini. Dan bukan hanya DNA Spectre saja, ternyata di dalamnya terdapat juga ribuan DNA orang-orang penting di dunia. Tentu saja ini akan menjadi ancaman yang sangat serius. Semakin menegangkan. Kemudian Bond meminta Q untuk memujuk M agar dapat memasukkannya ke penjara Belmas karena dia yakin Blofeld pasti mengetahui siapa di balik semua ini. Tapi masalahnya, Blofeld hanya mau berbicara dengan satu orang saja, yaitu psikiaternya, yang tak lain itu adalah Madeleine. Nah, sementara di ruang kerjanya Madeleine dikagetkan dengan kedatangan Lucifer Seven yang dulu pernah membunuh ibunya sekaligus menyelamatkan nyawanya. Sorry if I surprised you. No, I like surprises. Seven tahu bahwa Madeleine adalah psikiater kepercayaan Blofeld. Dia meminta Madeleine membantunya membalaskan dendam dengan pergi ke Belmas, menemui Blofeld dan membawa Herakles bersamanya, atau dia akan membunuh orang yang dia cintai. I need you to visit someone for me wearing this. You are the only one who can do it. Oke, kembali ke kantor MI6. Bond kembali diaktifkan menjadi agen 007. Lalu di sana M menjelaskan bahwa sebelumnya Herakles dirancang sebagai senjata paling efisien untuk MI6 yang berpindah dari satu manusia ke manusia lain tanpa membahayakan hingga dia mencapai sasaran yang dituju. Tapi Obruchev memodifikasinya hingga dapat membunuh siapa saja yang berhubungan dengan sasaran. Mengingat situasi yang semakin berbahaya, akhirnya M mengizinkan Bond untuk menemui Blofeld di Belmas. Dan di sana, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, akhirnya Bond bertemu dengan istrinya, Madeleine. Mr. Bond. Tampak Bond dan Madeleine sangat canggung dengan keadaannya. Kalau nggak ada kamera, mungkin si Bond udah nangis ikan. Tapi malu atuh, masa seorang agen nomor 1 di dunia ini harus nangis karena masalah rumah tangga? Cemen banget kalau gitu ya. Namun kemudian Madeleine dan Bond masuk ke dalam ruangan untuk bertemu dengan Blofeld. Namun ketika Blofeld akan keluar, Madeleine memutuskan untuk mengurungkan niatnya dan meminta keluar dari ruangan tersebut. Tapi sebelum Madeleine keluar, Bond sempat menyentuh tangan Madeleine. Ser. Don't make me do this. Please. Where are you going? Home. Dan ketika percakapan Bond dan Blofeld berakhir ricuh, Blofeld pun tewas setelah Bond mencekiknya. Namun, sebenarnya bukan karena cekikan Bond, melainkan karena Herakles yang ada di tangannya. Q pun menyimpulkan bahwa Herakles tak dapat dikeluarkan dari tubuh Bond, karena sekali dia terinfeksi maka selamanya dia akan ada dalam tubuh Bond, dan hal itu tak akan berbahaya jika Bond bukan menjadi targetnya. Kemudian Bond memutuskan untuk menemui Madeleine dan menemukannya di rumah masa kecilnya. Ternyata di sana Madeleine telah memiliki seorang putri bernama Matilda yang memiliki mata persis sama seperti Bond. Tanpa sepengetahuan Bond, ternyata ketika di Italia, sebenarnya Madeleine ingin mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung anak Bond. Namun tak sempat dia katakan. Tapi di sini Madeleine tidak ingin mengatakan bahwa ini adalah anak dari Bond, sehingga Bond masih tidak mengetahuinya. Bond hanya memiliki firasat dengan melihat mata dari gadis kecil itu.
Lalu Madeline membawa Bond ke ruang kerja ayahnya. Di sana dia memberitahu Bond mengenai masa lalu ayahnya dan seorang pria bernama Sevin yang menjadi dalang di balik tewasnya Blofeld. Dia juga orang yang telah memerintahkan Obruchev untuk mensabotase Herakles. Dia juga memberitahukan bahwa Sevin memiliki sebuah pulau keluarga yang dulu direbut oleh ayahnya. Dan Madeline yakin bahwa disinilah pusat dari pengembangan Herakles. Mendapat informasi tersebut, kemudian Bond menghubungi Q untuk melacak Sevin dan pulau yang dimaksudkan Madeline dengan mengirimkan sebuah foto yang dia dapatkan. Kemudian setelah berhasil mendapatkan lokasi pulau tersebut, Q langsung menghubungi MI6 dan memberitahukan bahwa lokasinya terletak di perairan sengketa antara Jepang dan Rusia. Tanner juga menampilkan citra satelit Jepang yang memantau aktivitas mencurigakan di pulau tersebut. Bond yang sebelumnya meminta Nomi untuk melacak Logan mendapat koordinat bahwa saat ini Logan berada tak jauh dari lokasi Bond, sehingga dia yakin bahwa Logan sedang mengincar Madeline. Lalu mereka segera berkemas dan pergi meninggalkan rumah tersebut. I'm near Erlen NATO base. You think you can get it to me? Right, yes, we'll be there. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dibuntuti oleh dua mobil tak dikenal. Bond segera mengambil jalur alternatif dan terjadilah kejar-kejaran. Melihat situasinya semakin membahayakan, Madeline dan Matilda, Bond memutuskan bersembunyi ke dalam hutan dan mengelabui anak buah Sevin. Bond meminta Madeline dan Matilda bersembunyi di sebuah pondok, sementara dia akan menghabisi anak buah Sevin. Di sini, Bond bertemu dengan Logan dan berhasil memancingnya agar Logan terjebak oleh perangkap Bond. Dan akhirnya, si Logan terjepit oleh kendaraannya sendiri, lalu dia minta Bond untuk membantunya. Dan Bond pun langsung membantunya untuk segera on the way ke neraka. Mamam tah Logan aji gobog. Ketika Bond menghampiri Madeline dan Matilda, ternyata mereka telah berhasil diculik oleh Sevin dan dibawa menggunakan helikopter. Nomi kemudian datang memberikan tumpangan pada Bond. Berdua mereka langsung menuju bandara di mana Q telah menunggunya. Mengatakan bahwa ada 3 yang menjadi tujuan utama misi mereka, mengkonfirmasi adanya Herakles, membunuh Obruchev dan Sevin, kemudian menyelamatkan Madeline dan Matilda. Sebelum menjalankan misi ini, Q memberikan Bond sebuah arloji canggih yang mengandung denyut elektromagnetik dan dalam jarak dekat dapat mematikan setiap sirkuit dalam jaringan terprogram. Canggih banget tuh arloji. Sementara Nomi dibekali dengan kidar yang dapat memetakan setiap ruangan. Sementara itu di pulau terlihat Sevin yang baru saja tiba membawa Madeline dan Matilda. Sevin disambut oleh Profesor Obruchev dan memberikan sebuah serum Herakles yang tertanam DNA Madeline dan Matilda. What is that? Insurance. A simple hair falls from your head and now I have your life in my hands. Lalu Sevin membawa mereka ke sebuah taman beracun yang sedang dia kembangkan. Dan dia berkata itu adalah warisan dari ayahnya. Sebuah kolam taman yang dihiasi dengan berbagai bunga beracun dan kemudian memisahkan Madeline dan Matilda. We mustn't misbehave, Matilda. And neither must your mother. Bond dan Nomi bergerak menuju pulau menggunakan sebuah kapal siluman yang dapat terbang dan menyelam di bawah permukaan air. Sesampainya di pulau tersebut, Bond langsung mematikan kamera pengintai menggunakan arloji dan menyisir setiap ruangan dipandu oleh Q dengan bantuan pemetaan ruang dari kidar yang dibawa oleh Nomi. Bond berhasil menemukan Obruchev dan berencana untuk segera meledakkan laboratorium tersebut. Sementara Madeline berhasil melarikan diri dari pengawasan Primo.
Ketika Bond akan meledakkan laboratorium, tiba-tiba Sevin menyuruh Bond untuk segera menyerahkan diri atau dia akan menghabisi Matilda. Bond pun berencana menemui Sevin dan meminta Nomi untuk menghancurkan tempat tersebut jika dia tak kembali. Sesampainya di tempat Sevin, Bond berhasil menghabisi anak buah Sevin. Namun sayang, Sevin berhasil melarikan diri dan membawa Matilda. Licik banget nih si Sevin ya. I'll do whatever you want. Yes, you will. I'm sorry. Dalam pelarian, Matilda berusaha berontak dan menggigit tangan Sevin. Lalu Sevin membiarkan Matilda pergi begitu saja. Di tempat lain, Nomi akhirnya menghabisi Obrushev dan membubarkan semua pekerja di fasilitas tersebut. Sementara Bond yang sedang berusaha mencari tahu keberadaan Sevin berhasil bertemu dengan Madeleine dan mereka juga menemukan Matilda yang bersembunyi di bawah sebuah meja. Lalu Bond meminta Nomi untuk segera membawa Madeleine dan Matilda, sementara dirinya akan menyelesaikan misi untuk memburu si Sevin. I want you to have this. I have to finish this. For us. Bond kemudian menuju ruang kontrol dan meminta Q untuk menghubungi kapal selam Angkatan Laut dan segera mempersiapkan rudal agar dapat menghancurkan fasilitas tersebut. Q mengatakan untuk menghancurkan fasilitas tersebut, Bond harus memastikan palkannya tetap terbuka atau semua akan percuma karena pulau itu dilindungi oleh lapisan yang sangat kuat. Lalu Bond pun berusaha membuka palkat tersebut dan berhasil. Bond kemudian bergegas untuk pergi dari tempat itu, namun palkat tersebut tertutup kembali. Aduh, ayah wae ya. Sementara itu Angkatan Laut menembakkan rudalnya menuju target. Bond hanya memiliki waktu 9 menit sebelum terjadi ledakan. Ketika Bond kembali menuju ruang kontrol, tiba-tiba saja Sevin muncul dan menembakinya. Bang, 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 bang. Bond berhasil mengalahkan Sevin. Namun sayang Bond terkena Herakles, di mana jika dia bersentuhan dengan Madeleine dan Matilda, maka itu akan membunuh mereka. Akhirnya Bond berhasil kembali ke ruang kontrol dan membuka semua falka yang ada. Dan dia harus menerima kenyataan bahwa dia takkan pernah lagi dapat menyentuh Madeleine dan Matilda. Akhirnya untuk terakhir kali Bond meminta Q untuk menghubungkan panggilannya dengan Madeleine. Di sana Bond berkata bahwa dia tak akan selamat. Bond berterima kasih pada Madeleine yang telah melahirkan dan menjaga anaknya. Aslinya sedih banget nih film endingnya ya. Tapi nggak apa-apalah, Bond itu kan agen terbaik sedunia. Tapi walau dia agen terbaik, dia itu kan tetap manusia. Dan scene ini pun diakhiri dengan Bond yang bersiap menunggu kedatangan rudal-rudal yang akan menghancurkan pulau tersebut. Semua tanpa gue duga atas kejadian itu, mereka kehilangan suami, sahabat, dan satu-satunya agen terbaik yang selalu bisa diandalkan. The best, my Bond, pokoknya terbaik lah. Scene kemudian berpindah ke markas MI6, di mana rekan-rekan Bond mengenang kematiannya. James. 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 Dan film pun diakhiri dengan Madeleine yang kembali melanjutkan hidupnya bersama Matilda menuju negara Italia, tempat di mana dulu dia bersama. Dan film pun selesai.
Oke, sedulur JS Movie, itulah alur cerita dari film James Bond No Time to Die. Sangat menarik bukan untuk kita saksikan? Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikannya. Bantu terus support kami ya dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kami bisa terus berkarya, bersemangat untuk membuat alur-alur cerita film seru lainnya. Mantap seluruh, tetap di GS Movies.